Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Bung Hensat sekarang sudah berganti nama menjadi Bung Hensa. Banyak pandangan orang Bung Hensa ini udah berubah, kagak lagi kritis. Kenapa? Ya gara-gara komentar ya terkait ijazah Pak Jokowi yang dituduh oleh segerombolan orang palsu. Dengan cerdasnya menurut gua, Bang Hensa bisa membedakan ini loh Pak Jokowi kebijakannya dan ini ijazah beda. Ini faktanya. Kenyataan real ya. Bahasanya gitulah. Dan dia berkaca pada dirinya sendiri ya. Bahwasannya kalau ada apa-apa masa sama ijazah gue, yang gue tanya pertama kali siapa? Ya kampus gue. Kalau kampus gue udah ngomong asli ya udah sampai di situ titik. Karena hal itulah Bang Hensa sekarang dikritik orang kok udah kagak kritis lagi terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Agak nyinyir lagi masanya. Ya, bagaimana pandangan Bung Hensa ya terhadap kritikan orang kepada dirinya dan juga pandangannya terkait ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh segerombolan orang. Mari kita simak videonya. Let's go. Nah, Yes. gimana Bung Hensa? Dilihat dari rame-rame ini kayaknya nggak bakal berhenti ini, Oh, ya kan? Tapi di sisi lain juga, kalau kita lihat bagaimana respon masyarakat ya, ketika Pak Jokowi entah ke mall, entah keluar kota, itu luar biasa. Kemarin kita lihat terakhir yang di Karo itu loh, dari ujung ke ujung lebih 1 kilo, masyarakat menyemut. Nah ini kayaknya nggak berdampak juga ya. Gimana menurut Bung Hensa? Pak Jokowi kan memang fenomena di Indonesia ya. Dia datang dari keluarga yang ya kita sinyalir per hari ini non elit kan. Non elit ya. Dia sama kayak kita lah ya. Ya, dia kemudian jadi presiden dan ya itu sebuah fenomena. Bahkan kita harus akui bahwa tubuhnya Jokowi itu memang ada di tengah rakyat. Jadi saya kan ada tuh YouTube saya Jangkrik Bos ala Hensa. Dia itu program saya itu ngajak ngobrol saudara-saudara kita yang banyak jualan di jalanan. Tukang kerupuk, tukang jamu, tukang mie ayam, tukang bakso, macam-macam lah. Itu kalau ditanya tentang Jokowi, tentang presiden bayangan mereka. Menurut Ibu, nanti para bos harusnya seperti apa? Dia jawabnya, ya kalau bisa seperti Pak Jokowi deh, gitu. Terus kemudian lagi, ya memang Jokowi ini artinya memang mereka tuh merasakan kehadirannya. Ya memang sebagian kelas menengah, bahkan banyak kelas menengah mengatakan ya itu kan karena bansosnya, gitu ya, karena program-programnya. Ya tapi itu diakui, ya memang rakyat Indonesia banyak yang sukanya di level itu, di level bansos, di level nerima lemparan kaos, begitu gitu. Jadi memang dia ini fenomena. Nah terus masuk ke yang tadi. Kita harus pisahkan antara seorang Jokowi dengan ijazahnya Jokowi. Jokowi ya Jokowi dengan pro kontra ya segala macam lah, 11.000 triliun, SMK, IKN, banyak jalan tol dibangun, banyak bendungan dibangun, itu Jokowi sebagai presiden. Tapi kalau ijazah Jokowi ini beda menurut saya. Ijazah Jokowi ini kan yang ngeluarin UGM. Jadi kalau sampai hari ini Pak Jokowi agak tenang gitu ya, tenang-tenang aja gitu. Dia memang merasa terhina, sehina-hinanya kata dia kan. Serendah-rendahnya. Terus dia bilang, saya sedih sekali, itu wajar saja. Tapi Pak Jokowi saya yakin dia memahami bahwa bukan gue dong yang harus tanggung jawab tentang ijazah. Yang ngeluarin dong. Kayak saya Mas Budi, saya di Unpad, di UI, di BINUS. Selesai kita lulus, kan dapat ijazah. Betul.
percaya kan kita kalau ijazah itu asli kan? Betul. Kita juga nggak pernah nanya, Betul. Unpad, ini asli nggak? Gitu kan enggak. Sama gitu. Pak Jokowi juga begitu lah. Ini kan yang ngeluarin UGM. UGM kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia mesti bilang kalau itu asli. Betul. Dan UGM sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu. Sampai Sebetulnya- level rektor loh. Iya, bahkan menurut saya ketika UGM sudah bilang begitu ya sudah. Sudah selesai. Lah, orang yang ngeluarin dia kok. Kalau kemudian ditemukan palsu, ya, misalnya ditemukan palsu, semua apa? UGM-nya mau ditutup. Ditutup dong, dia bubar dong. Bayangin aja ngeluarin ijazah palsu yang digunakan untuk pendaftaran presiden. Ya bubar lah UGM-nya. Kan nggak gitu. Makanya menurut saya case-nya sekarang itu UGM yang memang harus kelimpungan, dia membuktikan bahwa itu palsu dan sudah berkali-kali dinyatakan oleh UGM bahwa itu asli gitu. Kalau saya sih ngeliat UGM-nya aja, karena melihat dari sisi saya sebagai mahasiswa yang udah lulus gitu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi kelihatannya santai, walaupun sedih dia melaporkan dan lain-lain, ya memang itu ranahnya ranah UGM. Makanya menurut saya kemarin sih, ya terserah sih Pak Polisi, namanya juga Pak Polisi, bebas-bebas aja. Bukan kebablasan, kelewatan juga maksud gua. Ya udah sih, uji lab 4 itu menurut gua sih kelewatan aja, percaya aja sama UGM-nya gitu. Ya walaupun sekarang dia udah umumin, ya apalagi gitu kan, UGM sudah bilang asli, Pak Polisi udah bilang asli, terus kita nunggu siapa lagi tukang fotokopinya bilang, iya waktu itu dia bawa ijazah asli kok kesini gitu. Ya nggak tahu juga, tapi memang penasarannya beberapa orang ini menurut saya karena mungkin ada rekam jejak juga yang ingin dipertanggungjawabkan. Tapi menurut saya Pak Jokowi kan sudah tidak lagi menjadi pejabat publik. So artinya memang masalah ijazah itu menjadi masalah pribadi. Saya nggak tahu ujungnya kemana. Apakah kemudian cuma pengen lihat ijazah itu asli, terus gimana lagi? Saya bikin polling tuh di X tuh. Bila memang ijazah Pak Jokowi palsu, mesti apa? 1, Jokowi malu. 2, kita ditertawakan dunia. 3, UGM dibubarkan. 4, Pak Jokowi kuliah lagi gitu kan. Apa yang menurut netizen pilih? Netizen ngerti kok. Kita akan ditertawakan dunia kalau memang itu benar palsu. Makanya memang berat hukumannya buat UGM. Kalau ternyata itu tidak asli. Sudah Indonesia ditertawakan dunia, ya, bikin kisru dan lain-lain, emang akhirnya hukumannya pilihan yang kedua itu, UGM mesti dibubarkan. Iya. Tapi kan saya rasa case ini akan bertambah besar bila memang tidak ditemukan keaslian-aslian, tapi selesai bila kemudian UGM mengatakan itu asli dan bisa membuktikan itu asli. Jadi saya tidak lagi melihat apa sih sebetulnya esensi yang mesti dicari dalam kasus ijazah ini bila terbukti palsu gitu. Buat apa lagi gitu. Walaupun kan tetap saja itu haknya Roy Suryo, haknya Dr. Tifa dan lain-lain ya untuk mempertanyakan hal ini gitu. Kalau saya sih lebih memilih ya udah lewat aja masanya gitu. Jadi kan kayak misalnya korupsi ya di Indonesia. Kita terus-terusan membahas korupsi nggak selesai. Negeri ini akhirnya nggak jalan-jalan. Korupsi, memberantas korupsi kan bukan tujuan negara, mensejahterakan rakyat itu tujuan negara. Korupsi ini salah satu cara, memberantas korupsi salah satu cara menuju kesejahteraan rakyat. Nah saya sih melihatnya lebih ke sana gitu ya. Saya bukannya kemudian wah Andri Satrio ini sudah tidak kritis lagi, enggak gitu. Saya melihatnya justru dari kacamata yang lebih kritis lagi. Dan Andri Satrio udah masuk angin. Kalau masuk angin tolak angin dong ya. Iya. Dikerok dong kalau gitu. Jadi intinya kalau menurut saya di sini memang universitasnya. Jadi pada saat saya juga ikut mempertanyakan, terus universitasnya bilang asli gitu ya. Saya kemudian ya udah berhenti mempertanyakan itu. Masalah masih ada keraguan atau tidak, itu urusan yang berbeda lagi. Jadi gini Bung, ketika UGM sudah memberikan jawaban itu lengkap ya dari struktural UGM itu dari rektor, wakil rektor, dekan, kehutanan gitu ya. Teman-teman pengacau ya, kalau saya bilang sih istilahnya udah pengacau ini, bikin rusuh gitu ya. Itu minta, oke,
ini asli, lihatkan dong ke kami. Kami akan uji. Oh, yang pegang kan yang bersangkutan, kan begitu. Jadi muter di situ aja. Nah, kalau kita lihat, Bung Henry, sebagian menganggap ini adalah bentuk kritik dari masyarakat. Apakah benar menurut Bung Hensat ini adalah kritik, mengkritisi atau mempersoalkan ijazah apakah ini asli dan palsu? Ama itu kritik. Kritik itu bukankah mempersoalkan atau meragukan kebijakan atau program pembangunan misalnya, kan? Ini kan kalau kita lihat background orang-orang ini, TPUA ini kan opposite dari Pak Jokowi. Gini, kalau saya sih nggak tahu itu pengacau atau bukan ya, tapi mereka berhak bertanya sih. Nah, kenapa mereka bertanya-tanya itu karena mungkin rekam jejak digital juga terhadap Pak Jokowi. Kalau saya nggak salah ya, jadi teman-teman tolong nanti dicek, dan kalau saya salah, saya mau minta maaf nih. Kan ada jejak digital yang mengatakan dia dokter Anda sebelumnya. Kemudian katanya ada insinyur. Kan semuanya ini kan katanya. Yang ingin dipertanyakan lagi gitu. Nah, buat saya selesai semua pada saat UGM bilang asli dia kuliah. Lah, institusi mana lagi yang harus bicara? Memang ada satu momen yang belum terlihat di publik pada saat Jokowi dan UGM tampil bareng gitu. Nah, kan ini masih terpisah nih, Jokowi sendiri, UGM sendiri. Jadi kalau itu udah tampil bareng itu akan lebih kuat lagi. Justru menurut saya keaslian ijazah statement yang paling kuat itu bukan dari kepolisian, tapi justru dari UGM. Nah, itu dia. Nah, kalau kemudian mereka bertanya-tanya, tanya-tanya aja. Cuma kita kan berhak juga nanya balik kan. Tujuannya mau sampai mana? Misalnya, kenapa perlu memperlihatkan ijazah asli? Memperlihatkan aja ya, bukan untuk diperiksa. Nah, makanya mereka kan maunya untuk diperiksa. Ya, maksud saya, mereka yang periksa loh. Diperiksa itu juga kejauhan, mau ngapain juga? Untuk menguji bahwa yang, anggaplah, ini menarik, usulnya Bung Sa ini menarik. Jadi misalnya rektor, Pak Jokowi press conference nih ke media, diumumkan ini loh ijazah saya asli, kita di foto-foto, di video ya kan. Oke. Maunya mereka nggak begitu, Bu. Maunya mereka, oke, ini diperlihatkan. Kasih waktu ke mereka, ya kan, untuk menguji menurut ilmu yang mereka miliki gitu loh. Oh, setelah mereka uji, oh baru ini asli atau ini palsu. Nah, seolah-olah emang mereka punya sertifikat apa yang diakui sebagai orang yang menguji kesahihan sebuah ijazah, apalagi menggunakan digital forensik. Oh, kalau per hari ini, menurut saya itu artinya mereka meragukan kredibilitas UGM. Itu lawannya head to head-nya bukan ke Pak Jokowi kalau tentang ijazah ya. Institusi dong ya. Itu institusi. UGM sudah bilang itu asli. UGM bilang Pak Jokowi kuliah gitu. Terus kalau ada orang mempertanyakan keaslian itu, kemudian ada orang mempertanyakan Pak Jokowi kuliah atau tidak, itu Pak Jokowi udah nggak perlu jawab lagi. Ini jawab UGM lah. Ya, itulah sobat-sobat ya. Dialog dengan Bang Hensa. Namanya bukan Hensat lagi, maunya dipanggilnya Bung Hensa. Ya, itulah tadi ya. Sesederhana itu sebenarnya. Ya sama kayak Bung Hensa tadi. Kita nggak perlu lah ngelihat ijazah seseorang itu asli atau tidak. Ya tanyain aja, kalau pembuatnya udah bilang itu asli, lu mau apa? Lu mau apa? Emang Roy Rismond tahu nggak sih ijazah asli yang mereka maksud itu kayak gimana? Tintanya kayak gimana? Ya kan, kertasnya kayak gimana? Tanda tangannya kayak gimana? Emang yang kayak gimana yang asli? Doi pada tahu kagak? Aduh, kok bisa bilang punya orang palsu? Lu aja nggak bisa tahu nih yang asli yang bagaimana, Mon, gitu. Yang asli itu tintanya kayak gimana, Mon? Yang asli itu kertasnya kayak gimana, Mon? Kasih tahu dong. Nah, kasih tahu. Nah, kalau lo udah punya kriteria-kriteria itu dan lo punya wujud yang asli, terus lo bilang yang palsu, misalkan seseorang itu punya palsu, ya lo bisa bilang, tapi ini UGM yang ngeluarin, coy. Udah cukup sampai di situ sebenarnya sih.
tapi maunya diperiksa, coba itu lu pikir dah baik-baik. Aduh, ya ternyata Bung Hensa nggak masuk angin hanya untuk khusus bicara ijazah Pak Jokowi saja. Menurut beliau, pandangan beliau, logika beliau, ya yang kalau yang ngeluarin udah bilang asli mau apa lagi Bung. Polisi aja sebenarnya nggak berhak tuh bilang yang Jok ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Yang berhak ngomong itu UGM yang ngeluarin sekolahnya Pak Jokowi. Ya bagaimana menurut sobat-sobat perbincangan Bung Hetsa tadi? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.